Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendra Diatama dengan nomor induk 21000 26134. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari makalah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, makalah diartikan dalam dua pengertian, yaitu tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan dan yang sering disusun untuk diterbitkan. Lalu, karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Adapun menurut salah satu tokoh sastra Indonesia, W.J.S. Purwadirminta, makalah adalah uraian tertulis yang dikemukakan guna memperoleh pembahasan lebih lanjut terkait suatu permasalahan. Secara sederhana, makalah ialah karya tulis bersifat ilmiah yang membahasnya difokuskan pada suatu masalah tertentu, telah melalui proses penelitian, observasi, dan riset lapangan secara benar dan aktual. Setelah itu, ciri-ciri makalah. Beberapa ciri-ciri makalah yakni 1. Merupakan hasil kajian literatur dan atau laporan pelaksanaan suatu kegiatan lapangan yang sesuai cakupan permasalahan suatu perkuliahan. 2. Mendemonstrasikan pemahaman mahasiswa tentang permasalahan teoritik yang dikaji atau kemampuan mahasiswa dalam menerapkan suatu prosedur, prinsip, atau teori yang berhubungan dengan perkuliahan. 3. Menunjukkan kemampuan pemahaman terhadap isi dari berbagai sumber yang digunakan. 4. Mendemonstrasikan kemampuan meramu berbagai sumber informasi dalam satu kesatuan sintesis yang utuh. Fungsi makalah. Beberapa fungsi makalah yakni 1. Untuk melatih penulis agar mampu menyusun karya ilmiah secara benar dan cermat. 2. Memperluas wawasan keilmuan bagi penulisan. 3. Memberikan sumbangan pemikiran baik berupa konsep teoritis maupun konsep praktis. 4. Memberikan manfaat bagi perkembangan konsep keilmuan maupun pemecahan masalah. Jenis-jenis makalah. Beberapa jenis-jenis makalah yakni yang pertama makalah ilmiah, makalah kerja, lalu ada makalah kajian. Struktur makalah. Pembuatan makalah tentu harus mengikuti struktur dan kaidah tertentu. Di samping itu, mesti ada tema yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam makalah. Meneruskan catatan dari Gramedia, adapun struktur makalah dapat diurutkan sebagai berikut. 1. Sampul makalah atau cover. Berisi identitas penulis, logo, tempat, dan tahun terbit. Penulisannya biasanya menggunakan rata tengah atau center. 2. Kata pengantar. Berisi sambutan atau ucapan syukur dan terima kasih terhadap pihak-pihak yang berkontribusi terhadap penulisan makalah. 3. Daftar isi. Memuat informasi halaman dan judul atau subjudul pada halaman tertentu. Lalu ada bab 1 atau pendahuluan. Bab 1 biasanya terdiri dari 3 subjudul, yakni latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Latar belakang berisi data atau fakta terkait suatu masalah yang hendak dibahas dalam makalah. Rumusan masalah memuat pertanyaan yang nantinya akan dijawab dalam makalah, sementara tujuan berisi manfaat dari makalah yang ditulis. Bab 2. Pembahasan. Bab ini berisi uraian pokok dari permasalahan yang dibahas dalam makalah yang disesuaikan dengan bab 1. Bagian ini biasanya mencakup landasan teori hingga penyelesaian dari suatu masalah. Bab 3 atau penutup. Bagian penutup biasanya membuat kesimpulan dan saran dari permasalahan yang sudah dibahas pada bagian pembahasan. Lalu yang terakhir ada daftar pustaka, memuat referensi yang digunakan sebagai sumber atau bahkan penelitian dalam penulisan makalah. Referensi tersebut dapat berupa jurnal, buku, atau data, dan fakta valid lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.